gue Vira, di balik Arif. Ya, hobi gue itu naik turun gunung. Ya 11-12 lah sama Ninja Hattori yang melewati lembah. Hal inilah yang bikin gue punya banyak pengalaman dan cerita di setiap pendakiannya. Termasuk hal yang gak bakal gue lupain. Waktu itu 2019. Lalu gue dan temen gue cewek dari Bogor, sebut aja namanya Rosa, pengen naik Gunung Arjuno via Purwosari. Kalau via DM Instagram mah namanya speak tipis lur. By the way, kebetulan gue udah beberapa kali naik Gunung Arjuno via Purwosari. Jadi ya seharusnya sih fine-fine aja. Akhirnya gue berangkat dari rumah dan bertemu Rosa di terminal Purabaya. Dan di situ ada temen gue yang temenan sama temen gue. Sebut aja namanya Ferdi. Nah, si Ferdi gak ada angin, gak ada geledek, nimbrung pengen ikutan nanjak. Dari situ, gue punya firasat gak enak. Soalnya, jumlah kita ganjil. Takut kalau digenapin sama yang goib-goib. Ya gimana ya? Kalau dengar cerita dari teman-teman yang pernah nanjak dengan jumlah ganjil, pasti ada aja yang gak beres. Tapi karena si Ferdi pengen banget ikutan, ya udah, gak apa-apa. Lumayan lah. Misal ada hal yang tidak diinginkan, masih ada temennya. Dari tempat kita ketemu sampai ke base camp, kita naik ojek. Ya kalau pintar nawar bisa 30 ribuan lah. Oh iya, kita sampai di base camp tuh sekitar pukul 3 sore. Habis kelar ngurusi maksi dan lain-lain, akhirnya kita mulai jalan pukul setengah 4. Setelah 1,5 jam jalan santai, akhirnya kita sampai di pos 1 Ontobogo, sekitar pukul 5 sore. FYI, di sini tuh areanya sedikit landai. Jalur pendakian masih dibilang aman lah. Tapi di sekeliling banyak pohon pinus. Jadi nuansa horor mulai terasa. Kayak ada yang ngeliatin dari balik pepohonan. Terlebih lagi, sebentar lagi mau maghrib. Tapi kita sih cuek. Ya palingan cuma sugesti aja. Karena jarak antara pos 1 ke pos 2 gak begitu jauh, kita tetap jalan. Toh baru mulai juga, jadi badan masih fit. Sekitar pukul 6 sore, kita sampai di pos kedua, pos Tampuono. Dan alhamdulillahnya, badan kita masih kuat buat lanjut nanjak tanpa berhenti. Dan disinilah hal mistisnya mulai terasa nyata. Di perjalanan antara pos 2 ke pos 3, kita serasa muter-muter selama 2 jam. Rasanya jauh, dan gak nyampe-nyampe. Gue berusaha tenang, dan yang lain juga fine-fine aja. Dan gue nyium aroma dupa yang semerbak. Halo pemirsa, gue punya cerita. Kenalin, nama gue Damar, biasa dipanggil Damski. Gue tinggal di Yogyakarta. Salam kenal ya guys. Gue mau cerita tentang musola angker. Yap, kalian gak salah denger. Nih musola emang beneran spooky, ngeri-ngeri gimana gitu. Cerita ini bermula dengan beredarnya cerita warga. Katanya, musola di kampung gue ada hantunya. Gak main-main guys. Hantunya itu Falak. Lu pada tahu kan hantu Falak? Taulah. Masa enggak? Kalau nggak tahu, Google aja ya. Jujur, desas-desus cerita horor tentang musola ini udah berlangsung lama. Cuma gue pribadi sih nggak pernah ngalamin ya. Ya gimana mau ngalamin? Gue sholat aja telat mulu, apalagi sholat di musola. Oh my lord, ampunilah dosa hambamu ini. Oke lanjut. FYI, depan musola itu ada kuburannya guys. Di samping kuburannya ada rumah. Nah, itu rumah temen gue, namanya Mamat. Dia temen gue dari kecil. Rumahnya Mamat tuh sering banget didoain. Bahkan setiap malam Jumat kali tuh diasinin. Katanya sih, karena rumahnya dekat kuburan, jadi harus dibentengi dengan doa-doa biar makhluk halus tidak bertamu sebelum diundang. Hahaha, canda ya pemirsa. Nah, pernah ada cerita nih guys. Jadi waktu itu pernah ada orang malam-malam datang ke musola itu. Gue sih nggak tahu ya niatnya apa. Tapi waktu mereka injekin kaki di dalam musola itu, katanya rasanya kayak gelap satu ruangan. Bener-bener gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Padahal ada jendela yang harusnya ada cahaya dari bulan dan bintang. Tapi ini nggak ada sama sekali. Dari situ dia kebingungan dan ketakutan. Karena semua terjadi begitu cepat. Tiba-tiba, dar, ada Falak yang muncul di depan muka orang itu. Mukanya itu putih pucat, matanya merah, dan banyak darah di daerah mukanya. Orangnya langsung pingsan sampai pagi hari.
Marbot yang niatnya hanya ingin bersihin musola, tiba-tiba ketemu orang yang tergeletak di dalam musola. Tanpa basa-basi, orang itu langsung dibangunin dan diberikan segelas air untuk menenangkan dirinya. Setelah semua keadaan tenang, dia langsung menceritakan semua yang terjadi pada malam itu. Habis itu, cerita ini jadi cepat banget nyebar ke warga lain. Kejadian seperti ini gak cuma sekali guys, tapi udah 4 kali ada cerita yang serupa dengan orang yang berbeda-beda. Yang bikin gue bingung, kok ada yang ke musola tengah malam? Ngapain? Hello, please deh. So, nggak heran kalau warga sering banget bilang kalau ini musola tuh angker. Gue masih agak shock dan gak percaya gitu aja sih. Karena kayak kok bisa sih sampai ada kejadian kayak gini berulang kali. Nah, ditambah gue ini orangnya penasaran. Jadi gue sama Mamat mau ngebuktiin sendiri. Bener nggak sih ada falak di musola itu? Kalau emang bener, bisa jadi experience tak terlupakan buat gue. Malam-malam gue sama Mamat janjian ketemuan di depan rumahnya sekitar jam 11 malam. Cuma ya sebagai warga plus 62 yang baik, gue agak ngaret sih. Singkat cerita, kita langsung ketemuan dan langsung ke musola itu. Dan tanpa perbekalan apapun, cuma bawa badan aja. By the way, gue bohong ke ortu gue sih. Gue bilangnya izin nginep di rumah Mamat. Dan ya diizinin sih, namanya juga cowok. Ya kali deh nggak boleh, bisa kena mental gue. Back to the story. Sesampainya di sana, masih aman aja nih. FYI, kita nggak nyalain lampu musola karena takut ketahuan warga. Jadi kita kesini gelap-gelapan, ngandelin sinar bulan dari jendela musola sama flash dari HP. Mamat selingak-selinguk liatin semua sudut ruangan. Gue juga ngikutin gitu. Sampai tiba-tiba ada yang niup nafas di leher gue cuy. Pas gue nengok, gak ada siapa-siapa. Mamat yang lihat gue langsung nanya, "Kenapa lu Dam?" "Gak apa-apa kan lu?" Gue yang so cool berusaha bohong. "Gak apa-apa, nyamuk doang ini mah." Tapi gak berserang lama, Mamat kayak mau kesandung gitu. Gue kaget dong. "Hati-hati Mat." Terus Mamat natap gue ketakutan. "Dam, barusan ada yang megang tangan gue." Gue refleks mengelak biar suasana gak mencekam. "Ah, yang bener lu. Santai aja kali." Padahal gue sendiri takut. Hal ini yang bikin kita lama-lama kok jadi merinding ya. Dan udaranya tuh berubah jadi dingin banget. Fix, bikin ketek basah lu jadi beku. Suasana malam ini benar-benar senyap, hening. Bahkan suara angin, tetesan air, atau jangkrik gak kedengeran sama sekali. Seketika bleh, suasananya jadi gelap banget. Sampai-sampai senter dari HP kita nggak ada gunanya. Swear deh, rasanya kayak tutup mata. Refleks Mamat megang tangan gue. Oke, ini agak awkward, tapi gue mending digandeng Mamat deh daripada digandeng yang lain. Mulut kita mulai komat-kamit baca doa. Sengenanya aja di kepala. Pas kita mau balik badan keluar dari musola, ada pocong tertuyul woi. Anjir, apaan nih? Bukan main. 2 setan muncul secara bersamaan. Ini emang bukan kayak falak sesuai isu yang beredar di daerah gue, tapi mereka nggak kalah seremnya. Gue coba merem sambil gemeteran pegang tangan si Mamat. Gak selang berapa lama, gue beraniin diri melekin mata buat mastiin tuh setan masih ada apa enggak. Alhamdulillah, gue liat keadaan aman karena setan tadi udah hilang. Tapi sialnya, waktu gue liat si Mamat, ternyata dia udah pingsan. Anjir, dari tadi gue megangin tangan dia, tapi dianya pingsan. Gue nunduk di sebelah Mamat sambil berusaha sadarin dia. Mat, bangun Mat. Asli, susah banget banguninnya. Padahal gue tabok-tabokin tuh mukanya. Waktu gue masih berusaha bangunin dia, tiba-tiba kayak ada sehelai kain yang nyentuh persis belakang gue. Serrrr, langsung mampus gue. Gue inget kata orang, salah satu cara buat ngalahin rasa takut itu dengan ngeliatin balik ke arah yang kita takutin, biar tuh setan hilang dan ngiranya kita itu berani. Gak pikir panjang, gue yang udah ketakutan pura-pura beraniin diri langsung zikir dan balik badan. Astagfirullah. Dan yang gue lihat emang ternyata kosong. Lega gue. Gue balik badan lagi ke arah situ.
Tanpa kita sadari, ternyata kita berdua pingsan di sana. Nah, kita tuh terbangun sekitar jam setengah 5, di mana ada marbot yang nemuin kita. Gawat nih, gawat. Gue takut aja diaduin sama ortu gue. Parahnya lagi, gue bakalan malu kalau jadi omongan warga karena pingsan di musola. Anehnya, pas gue bangun itu musolanya nggak bener-bener gelap kayak sebelumnya. Sekarang tuh ada cahaya yang masuk lewat jendela, jadi sekeliling kita tuh kelihatan. Akhirnya, kita memutuskan untuk wudhu dan ikut sholat subuh di dalam keadaan yang masih linglung. Kosong bet dah, kosong rasanya. Abis itu, kita pulang deh ke rumah masing-masing. Sampailah nih gue di rumah, gue awalnya mau cerita ke ortu gue. Tapi gue keep aja deh, takut kena omel. Ampun deh, gue nggak lagi-lagi gue nantangin setan. Tobat gue, tobat. Nah, gitu deh cerita pengalaman gue di musola angker. Pesan dari gue, jangan pernah nantangin sesuatu yang bukan di ranah kita. Kalau dengar cerita-cerita mistis, ya cukup didengar aja. Jangan dicari tahu lebih lanjut. Ntar yang ada jadi kayak gue. Oh iya, kalau mau masuk musola atau masjid, jangan lupa berdoa dulu ya. Jangan asal masuk, karena juga ada etikanya untuk masuk ke rumah ibadah. Kalian harus menghargai tempat ibadah dengan berdoa sebelum masuk. Pastiin dalam keadaan suci. Ngerti nggak lu? Kalau nggak ngerti, Google sendiri deh doanya. Intinya, kita nggak boleh sembarangan. Dari sini gue belajar banyak hal. Demi apapun, gue bener-bener kapok. Kita ini hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Udah seharusnya kita nggak cari gara-gara dengan mengganggunya. Segitu dulu pengalaman horor gue di musola angker. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe di channel Gue Punya Cerita ya. Tiba-tiba, kepalanya berputar dengan posisi badannya masih membelakangi gue. Dengan lembut sosok itu berkata, "Awakmu wangi, Mas." Tapi tetap aja bagi gue itu bukan suara perempuan yang indah, karena itu setan yang nyeremin. Gak tahu kenapa, mendadak penglihatan gue itu mulai kabur, buram beberapa detik. Sosok tersebut tak terlihat lagi disertai kaki gue, yang udah gak kaku lagi. Lantas, gue beristighfar. Astagfirullahaladzim. Buru-buru gue jalan menuju nurse station, mengambil minum, lalu menghela nafas. Anjir, apaan tuh tadi? Setan. Masih gak habis pikir. Ini pertama kalinya gue lihat makhluk halus secara gamblang. Singkat cerita gue pulang. Keesokan harinya gue demam. Akhirnya gue gak bisa piket dinas seperti biasa. Yang harusnya gue dinas jatah pagi, malah jadi minta izin buat gak masuk kerja. Pada malam harinya, demam semakin menjadi-jadi. Gue paksa tidur, tapi susah banget. Rasanya selalu gelisah. Mana nih kaum rebahan yang sering bergadang semalaman sambil scroll TikTok? Aku saranin kalian pakai kacamata anti radiasi deh, untuk meminimalisir rabun pada mata kalian. Bahannya tebal dan bagus. Buruan cek keranjang kuning. Tapi lama-kelamaan gue tertidur juga. Dan mendadak gue terbangun karena wajah tuh setan nongol di hadapan gue. Tepat jam 2 dini hari, gue terjaga semalaman dengan rasa sakit seperti ditekan benda berat di daerah kening. Badan gue makin panas, dan setelah gue ukur pakai termometer, ternyata mencapai 39 lebih. Besok paginya, siang sampai sore, bahkan malam, gue udah mulai membaik. Gue yakin bentar lagi bakalan sembuh. Tapi lagi-lagi ternyata gue kebangun lagi pas jam 2 dini hari. Dan lagi-lagi gue kebangun setelah mimpiin tuh wajah setannya. Rasa sakit itu gue alami